Ricis diduga menyindir Teuku Ryan lewat lirik lagu Sudah Saatnya Aku Bahagia yang dinyanyikannya baru-baru ini. Tak hanya bernyanyi, Ricis pun bahkan menegaskan jika semua perempuan harus bahagia. Seakan apa yang dikatakannya adalah dari lubuk hatinya yang terdalam, bahwa selama berumah tangga dengan Ryan, Ricis pun tidak merasa bahagia. Lantas benarkah Ricis pun masih kekeh untuk bercerai dengan Ryan? Dan benarkah di tengah prahara perceraian adiknya, hubungan kedua kakak Ricis dengan keluarga Ryan pun masih baik-baik saja? Tapi benarkah ada sinyal rujuk antara Ricis dan Ryan melalui pemberian sepatu dari Jepang dan juga aksi Ryan yang menjemput Ricis di bandara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, Ria Ricis diduga menyindir Teuku Ryan saat menyanyikan lagu Sudah Saatnya Aku Bahagia. Bahkan di sela-sela senandungnya, Ricis pun kembali menegaskan dengan pernyataan yang cukup panjang bahwa semua perempuan harus bahagia. Apa yang diungkap Ricis tersebut seakan menegaskan jika ia tidak merasa bahagia saat bersama Ryan. Memang dalam gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada bulan Januari lalu, pihak pengadilan juga mengungkap jika Ricis menggugat cerai Ryan karena adanya perselisihan dalam kurun waktu yang lama. Lantas benarkah apa yang diungkap oleh Ricis di atas panggung merupakan penegasan atas apa yang ia rasakan selama ini? Dan aku suka banget lagu ini. Yang tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Kak Icis, tapi mengenai gosip-gosip orang gimana sih Kak Icis? Gosip-gosip orang yang bilang rumah tangga Kak Icis lagi gak baik-baik aja. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga. Kita mohon doanya. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya ya, antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Tanggapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Alhamdulillah baik-baik aja. Namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya alhamdulillah baik-baik aja. Di tengah prahara rumah tangga adiknya, Okky Setiana Dewi dan Dr. Cindy pun tampaknya memiliki relasi yang baik dengan keluarga Teuku Ryan. Ya, hal itu pun terlihat ketika mereka hadir dan bertemu di acara gala premier film layar lebar perdana Ryan baru-baru ini. Namun anehnya, pada momen tersebut, Ricis pun justru tidak terlihat batang hidungnya dan memilih untuk hadir di acara lain. Lantas benarkah hal ini pun menjadi sebuah sinyal bahwa Ria Ricis masih bersikukuh ingin bercerai dengan Ryan?
keluarga kayak terima Cindy sama Bang Ari juga datang. Terima kasih untuk keluarga semuanya. Oki sama Dokter Cindy gimana kalau Rian dihadiri sama keluarga? Senang banget ya karena senang banget bisa datang. Itu sendiri juga ada. Senang, bahagia, semoga terus berkarya dan insya Allah karya-karya berikutnya semakin banyak, semakin dengan prestasi. Bangga karena alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini ya, mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan. Ada aku, ada Cindy juga ya di dalam juga. Ada ayahnya Rian, ada adiknya Rian juga. Pokoknya kita support semua prestasi-prestasi, semua karya-karya dari adik-adik kita. Manusia kan berproses ya, kalau berkarir kan berproses. Tapi sekarang Masya Allah beliau jadi peran utama dalam sebuah film, tentu itu sebuah kebahagiaan buat ibu. Kan saya kakaknya Rian. Oh gitu, berarti ini dan alhamdulillah ibu sebenarnya pengen datang juga, cuman karena ibunya lagi kurang enak badan, jadi diwakili sama saya sama Cindy. Cukup Pak Produser, oke? Aktingnya bagus, terus juga Dea Anissa juga semuanya bagus-bagus. Terus juga Elma Teana juga bagus, terharu. Ataupun Saya sama suami tadi kita memang komunikasi sama ayahnya Rian juga sama Puput saling udah foto, udah memberikan ucapan selamat juga. Kita menjaga silaturahmi. Tapi Ricis sendiri nggak hadir Dok hari ini? Itu langsung aja yang lainnya. Tak hanya itu, kuasa hukum Teuku Ryan juga mengungkap bahwa pihaknya pun sudah mengupayakan mediasi di luar pengadilan. Meski demikian, pihaknya pun tetap menghargai proses mediasi dari Pengadilan Agama, di mana pada Senin pekan depan mereka pun kembali menjalani sidang mediasi di pengadilan. Hari Senin kan nanti ada mediasi lagi. Oke, tapi menerima hasil mediasi. Oke, di luar dari Pengadilan Agama sendiri. Terus akan kita lakukan. Ya? Tapi sudah dilakukan. Sudah dong. Kapan Bang itu Bang dilakukannya Bang? Berarti ini salah satu pertemuan mediasi yang di luar gak sih Bang sama Oki sendiri sama Dokter sini Bang? Ini saya mau janjian lagi. Iya enggak, sebentar aja Bang. Dikit aja. Terkait mediasi di luar itu kapan dilakukan Bang? Sudah kapan dilakukan Bang? Sudah gini. Pihak pengadilan itu sudah maksimal ya. Kami dengan pengacara sebelah juga akan mendorong itu gitu ya. Kalaupun nanti ada perubahan, kita lihatlah jalannya persidangan nanti ya. Kalau Rian sama Ricis mungkin baiknya ditanyakan langsung ke beliau-beliau. Kalau saya support siapapun adik-adik saya yang berkarya, berprestasi, mereka buat satu pekerjaan yang kita support satu sama lain. Teman-teman doakan semoga Ramadan kita lebih baik. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Di sisi lain, Teuku Ryan juga membuktikan jika ia bukanlah pengangguran karena sudah mempunyai pendapatan dari perannya di film layar lebar. Itu artinya kabar yang menyebutkan jika Ryan tidak bisa memberikan nafkah kepada Ricis apalagi sampai bergantung pada sang istri mungkin bisa dibilang adalah keliru. Lantas benarkah Ryan dan Ricis pun akan kembali bersama pada bulan suci Ramadan nanti? Karena rencananya Oki pun akan kembali memboyong keluarganya untuk menunaikan ibadah umroh pasca lebaran tahun ini. Lantas, benarkah ini adalah upaya Oki untuk kembali merekatkan cinta Ricis dan Ryan? Setelah lebaran memang kita berencana untuk umroh ya bersama dengan keluarga inti, kami berangkat umroh. Mohon doanya semoga semuanya sehat-sehat aja lah. Kalau umroh insya Allah pada lebaran memang kami sekeluarga akan pergi umroh insya Allah. Dan rencananya tahun ini insya Allah kalau Allah izinkan, kalau Allah berikan rezeki dan kesempatan insya Allah akan pergi haji juga sama adik-adik insya Allah. Saya, Boki juga, kita semua saling support, apapun itu kita saling support, saling mendoakan, saling menyemangati. Beralih dari dugaan Ricis yang menyindir Ryan lewat sebuah lagu. Lantas, seperti apakah respon Teuku Ryan ketika Ria Ricis memberikan oleh-oleh sepatu saat berlibur ke Jepang? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Prahara perceraian Ria Ricis dan Tukurian tampaknya akan menemukan titik terang. Ya, hal itu yang kemungkinan akan terjadi pasca Ricis liburan ke Jepang dan mengunggah story membelikan kado sepatu kesukaan Tukurian di Jepang. Namun, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Ricis pun hanya diam 1000 bahasa. Sementara itu, Tukurian yang ditemui usai mengikuti gala premier film layar lebarnya 2 hari lalu sempat memuji oleh-oleh sepatu dari sang istri karena muat di kakinya. Namun, ketika ditanya apakah itu sinyal keduanya akan rujuk, Rian pun hanya diam sembari melangkah pergi. Yang kemarin tentang liburan di Jepang gimana liburan di Jepang gimana Kak Icis? Liburan ke Jepang gimana Kak Icis? Jangan dulu, kasih jangan dulu. Ya bang, kasih kesempatan Kak Icis ngomong dulu bang. Yang soal liburan ke Jepang Kak Icis. Kak Icis yang liburan ke Jepang gimana Kak Icis? Liburan di Jepang gimana Kak? Kak Icis liburan ke Jepang gimana Kak? Awas ada tangga, awas ada tangga. Diam tanpa kata. Kak Icis kemarin sempat beliin sepatu juga buat Rian Kak Icis. Masih kayak gimana? Kak Icis, masih kayak sama Rian apa gimana Kak Icis? Kak Icis, bentar aja Kak. Kak Icis, sepatu buat Rian. Oh iya gimana Kak Icis? Dapat kado sepatu sama gimana bang? Bagus, sepatunya bagus. Muat gak sepatunya? Muat dong. Muat bang. Bagus banget. Pertanyaannya kan bagus. Sepatunya muat gak sih kak? Udah dicoba belum kak? Udah dicoba ya. Sesuai selera kak bang sepatunya. Lagunya Ricis trending juga Karian. Gimana tanggapannya Karian? Ada sinyal untuk rujuk kak? Awas lo. Yan, bicara dikit aja dong Karian. Permisi. Karian sidang media apa yang Gimana Bang Rian? Bener nggak Bang Rian? Misi, sorry. kan sudah jalan. Terkuaknya isu Rian dan Ricis yang akan rujuk juga terlihat ketika Tukurian mengunggah video menjemput Ricis di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari Jepang. Meski dalam unggahan tersebut tidak tampak sosok Rian, di mana hanya terlihat Ricis dan Moana. Namun diduga Rianlah yang merekam video tersebut karena dari balik kamera terdengar suara seorang pria mirip suara Tukurian. Dan di ujung video, terlihat Rian bercengkrama dengan Moana yang masih menggunakan baju yang sama saat menjemput Ricis di bandara. Lantas, seperti apakah tanggapan kuasa hukum akan sinyal rujuk Rian dan Ricis? Kalau kemarin notis-notis bahwa mereka bakal menunjukkan gimana bang? Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dari sinyal rujuk yang ditunjukkan Rian dan Ricis, di sisi lain, seperti apakah persiapan Okky Setiana Dewi jelang bulan suci Ramadan?
Benarkah Oki pun akan mengajak Ria Ricis dan juga Rian untuk menunaikan ibadah haji dalam waktu dekat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Menepi dari prahara perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan, inilah persiapan Oki Setiana Dewi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, Oki pun bercerita soal perasaannya yang campur aduk karena akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun keempat tanpa sosok ayah tercintanya yang meninggal pada tahun 2021 silam. Sementara itu, Oki pun juga mengaku bahagia karena bisa menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarganya untuk beribadah puasa, serta kegiatannya melakukan safari dakwah keliling Indonesia. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, ini ada perasaan bercampur ya, antara bahagia dan sedih gitu. Perasaan bahagia karena alhamdulillah kalau Allah kasih izin bisa masuk bulan suci Ramadan, bisa kembali lagi sama Allah gitu. Kadang-kadang kita ini selain Ramadan banyak jauhnya daripada Allah gitu kan. Jadi bahagia karena akan mulai rutinitas lagi dengan tarawih yang setiap malam. Kami di pesantren ini tiap malam tarawih, tiap malam ada ustadz-ustadz, ada guru-guru kami yang datang bersilaturahmi, mengunjungi para santri-santri. Itu kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan juga ketika sahur, bagaimana kita bisa makan sama anak-anak, sama keluarga. Itu juga kebahagiaan yang tidak terlukiskan ya, anak-anak belajar puasa, Masya Allah. Ketika berbuka puasa. Jadi bulan suci Ramadan ini tidak hanya sekedar bonding kepada Allah, tapi bonding kepada anggota keluarga. Itu kebahagiaan. Sedihnya karena terus terang memang keluarga kami tidak lengkap karena ayah udah nggak ada ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu amin amin rabbil alamin. Jadi momen-momen Ramadan itu kan banyak teringat dengan orang tua gitu. Nah orang tua udah nggak ada satu, jadi itu juga buat sedih lah sebenarnya. Karena Allah nggak kasih kesempatan untuk ayah kami bisa melanjutkan ibadahnya gitu di dunia ini. Kesibukan di Ramadan pasti tiap hari ada di pesantren dengan tarawih. Dan memang di Ramadan ini ada kenikmatan tersendiri karena nggak seperti dulu. Kalau dulu kan masih zaman-zamannya main sinetron segala macam, memang waktunya habis di kerjaan ya. Sekarang memang lebih banyak waktunya di pesantren dan masih tetap dengan dakwah keliling Indonesia, safari dakwah setiap weekend. Karena anak-anak cuman kasih izin, Uma kalau dakwah keluar negeri boleh atau keluar kota bolehnya cuman nggak boleh lama-lama gitu. Jadi mereka juga kasih batasan gitu, sehingga saya hanya weekend saja safari dakwah keliling Indonesia. Saya pikir penting untuk menyapa masyarakat Indonesia secara langsung. Tak hanya itu, Oki pun juga sedang mempersiapkan dirinya dan juga anak-anaknya yang akan pindah ke Mesir untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, Oki dan anak-anaknya juga fokus untuk belajar bahasa Arab dan beberapa pelajaran lainnya agar tidak canggung begitu sampai di sana. Diketahui, sang suami pun kini sedang berada di Turki dan juga Mesir untuk mencari rumah yang akan mereka tempati dan memastikan sekolah tempat Oki dan anak-anaknya belajar di sana. Kami mempersiapkan diri untuk pindah karena kalau Allah izinkan, teman-teman mohon doanya, kami ingin sekali untuk bisa belajar lebih banyak gitu. Jadi kalau Allah izinkan, dengan doa dari teman-teman semua, semoga Allah mudahkan saya dan anak-anak bisa pindah ke Mesir di tahun ini untuk belajar. Untuk belajar betul-betul supaya nanti bisa bertambah ilmu, bisa balik ke Indonesia itu dengan kondisi yang lebih bisa menebarkan manfaat lebih banyak kepada orang-orang. Progresnya seperti apa? Saat ini suami saya lagi ada di Turki dan akan ke Mesir. Saat ini lagi ada di luar karena beliau akan mempersiapkan, beliau akan survei tempat tinggal yang akan ditempati nanti. Kemudian akan pilih-pilih sekolah untuk anak-anak juga. Jadi persiapannya sekarang udah dalam tahap yang kalau dari segi
tempat tinggal sekarang sudah lagi dicari-cari. Kalau dari segi sekolah, ada beberapa sekolah yang memang kita sudah bidik ya, memang kita sudah tuju. Sekarang lebih ke persiapan saya maupun anak-anak, kita lebih persiapan banyak belajar sih. Salah satunya belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang mendukung supaya ketika sekolah di sana bisa langsung masuk gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.